minta tolong dicek yang ikut Zoom berapa anak. Oh, 14 ya? Ada yang keluar? 5 berarti 5 tuh. Kurang 2. Kurang 2. Oh, Aina ada nggak Aina? Oh, ada. Gimana, Noy? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 izin memaparkan tentang perkembangan ilmu negara pada negara modern. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Danang Tunjung selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu negara karena telah memberikan waktunya kepada kami untuk memaparkan materi yang telah disampaikan. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan sedikit waktunya untuk menyimak materi yang kami sampaikan. Anggota kelompok 5 ada Aina Tria Majid, NIM A2202100064. Yang kedua ada Afi Aprianti A2202100066 dan yang terakhir ada saya Prislia Imelida Stefani A2202100067. Teori modern dimulai pada abad ke-20 hingga sekarang. Teori pada zaman ini itu menyelidiki negara dari mulai perkembangan terkini, tidak hanya tentang asal-usul, hakikat, tujuan saja, tetapi juga menyelidiki tentang hubungan negara dengan negara lain. Nah, tokoh pada masa ini adalah Bapak Kranenburg yang berpendapat bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut dengan bangsa. Jadi, terdapat kelompok manusia, lalu mempunyai kesadaran bersama, dan kemudian mendirikan sebuah organisasi. Nah, organisasi itu bertujuan untuk memelihara kepentingan kelompok tersebut. Yang kedua ada Bapak J.H.E. Logeman, yang berpendapat bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang disebut dengan bangsa. Bedanya dari Bapak Kranenburg itu menyampaikan pendapatnya yaitu sekelompok organisasi yang diciptakan. Nah, kalau Bapak Logeman ini yang menyatukan kelompok manusia. Bedanya ada pada menyatukan dan diciptakan. Oleh sebab itu, pertama-tama negara merupakan sebuah organisasi kekuasaan, kemudian organisasi itu mempunyai kewibawaan, sedangkan manusia atau bangsa sebagai pendukungnya. Yang selanjutnya disampaikan oleh teman saya, Afi Aprianti. Afi Aprianti, disilahkan tempat dan waktunya. Selanjutnya, teori perkembangan ilmu negara pada masa modern ini dikemukakan oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen ini mendeskripsikan bahwa General Theory of Law and State adalah salah satu teori yang digunakan hingga saat ini adalah tentang negara yang merupakan suatu tata tertib hukum dan peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengikat. Jadi, artinya suatu tata tertib dibuat yang bersifat aturan tersebut bersifat mengikat sehingga segala teori yang digunakan saat ini sesuai dengan tata tertib hukum yang berlaku dan bersifat memaksa. Pendapat kelompok 5 tentang perkembangan ilmu negara pada negara modern ini yaitu negara adalah suatu yang nyata dari wadah manusia untuk melangsungkan kehidupan dengan hukum sebagai jadi dalam kehidupan sehari-hari warga masyarakat atau manusia dapat melangsungkan hidupnya
dan berpengaruh pada hukum dan aturan yang sudah ditetapkan dalam suatu wilayah tertentu. Izin menambahkan bahwa yang Hans Kelsen ini sebenarnya merupakan tokoh dari teori positivisme, tapi karya buku beliau yang General Theory of Law and State ini banyak menginspirasi ajaran-ajaran yang terjadi pada modernisasi ini. Terus yang negara adalah suatu hal yang nyata sebagai sebuah wadah para manusia untuk melangsungkan kehidupannya itu dalam hal segi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami paparkan. Sampai sini, adakah pertanyaan? Adakah yang ingin bertanya atau tidak jelas mungkin? Tidak ada. Jika tidak ada, bisa kami tutup. Terima kasih karena tidak bertanya. Adakah pertanyaan? Bari meh takon aku. Ya, ini direkod, Mas. Oh ya, Kaning, Rahayu Ningsih, silahkan. Saya kurang paham. Boleh dijelaskan lagi tentang apa teori negara modern yang tokohnya itu Profesor Dr. Mr. Kranenbroek-nya itu dijelaskan lagi, saya kurang paham, Mbak. Oke. Ada lagi? Aku mau tanya. Ya Allah, iya. Saya apa? Iki pakai NIM sama nomor, NIM. Nama sama NIM. Iya. Aku Isma Zafina Maharani, NIM A220210056. Mau tanya tentang kewajiban negara menurut Hobbes. Menurut Bapak Hobbes. Ya. Kayaknya kalau Bapak Hobbes itu bukan masuk teori kita. Tapi ini di bukunya Pak Danang, bukunya Ya. Pak Danang itu ada tentang kewajiban negara menurut Hobbes. Oh ya. Sudah, ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, izinkan saya menjawab. Pertanyaan dari Isma, kewajiban negara menurut Hobbes. Nah, sebenarnya Hobbes itu masuk ke zaman berkembangnya teori hukum alam pada abad ke-18 dan abad ke-17 dan ke abad 18. Nah, kewajiban negara menurut Hobbes itu adalah menyelenggarakan perdamaian. Jadi meminimalisir adanya peperangan, terus ya supaya perang dunia 1 dan 2 itu tidak terjadi lagi gitu loh. Intinya menyelenggarakan adanya perdamaian. Bisa diterima? Mungkin ada yang belum paham. Bisa, udah bisa. Ya. Terus yang Izin menjawab. ya, silahkan. Dari Rahayu.
Tadi kan pertanyaannya tentang negara menurut pendapat Cronenberg. Nah, negara menurut Cronenberg memiliki tujuan bahwa negara harus secara aktif dalam mengupayakan bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh rata dan seimbang, mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat. Jadi sifatnya adil dan menyeluruh. Itu. Bagaimana Rahayu Ningsih bisa diterima? Ya. Sudah? Mungkin ada yang belum paham lagi. Kalau tidak ada, terima kasih karena sudah tidak bertanya. Sedikit materi yang dapat kelompok kami paparkan. Selebihnya dan kurangnya kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.